Kemudian terkait larangan bermualah dengan orang-orang munafik yang jelas kemunafikannya, maka ternyata di balik itu ada hikmah yang sangat besar. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Tafsir Al-Qasimi yang kitabnya bernama Mahasinut Ta'wil. Nah, di sini beliau juga mengutip penjelasan Ar-Razi yang menjelaskan dengan sangat bagus sekali. Di situ disebutkan anna a'azzal asya'a wa a'zamaha inda jami'il khalqi huwaddin. Sesungguhnya perihal yang paling penting dan paling agung bagi seluruh makhluk adalah agama. Li'anna dzalika huwal amru allazi yataqarrabu bihi ilallahi ta'ala wa yatawassalu bihi ila talabis sa'adah fil akhirah. Karena dengan agama itu adalah wasilah di mana seorang hamba bertakarrub, mendekat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga ingin mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak. Fa iza kana kadzalika kanatil adawatu alhasilah bisababihi a'zamu anwa'il adawah. Dan kalau sudah seperti itu, seseorang itu menganggap agama adalah yang paling penting baginya. Maka di sini digarisbawahi, permusuhan yang disebabkan oleh agama seseorang, maka itu adalah jenis permusuhan yang paling besar. Wa idza kana kadzalika, dan kalau sudah seperti itu, imtana'a talabal mahabbah wal walayah fil maudi alladzi yakunu a'zamu mujibatil adawah hasilan fihi. Dan kalau seseorang itu sudah mencintai agamanya, membenci sesuatu yang membahayakan agamanya, maka dia tidak mau untuk mencintai, maka tidak mau untuk bermualah ya di tempat-tempat yang dia itu wajib untuk menunjukkan permusuhannya yang disebabkan oleh agama tadi. Jadi kan terkadang orang itu masih ngeyel, masih mempertanyakan kenapa kok harus dimusuhi, kenapa kok harus menunjukkan sikap permusuhan. Jawabannya adalah karena agama. Karena orang-orang munafik itu membahayakan Islam, sedangkan Islam adalah hal yang terpenting bagi kaum muslimin. Bagi seorang muslim, agamanya itu lebih diutamakan daripada pekerjaannya. Kaum muslimin itu agamanya lebih penting daripada kawan bergaulnya. Maka konsekuensi dari mencintai Islam adalah membenci kemunafikan. Dan beda halnya dengan orang-orang yang cinta dunia, cinta harta. Maka dia akan mementingkan hartanya. Dia akan mementingkan hartanya meskipun dengan mengorbankan agama. Yang penting dapat uang, dapat harta banyak, meskipun agama dinomor sekiankan, tidak masalah bagi dia. Nah, muslim tidak boleh seperti itu. Seorang muslim yang paling utama adalah agamanya. Dan dalam suatu hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan kita dalam hal pergaulan.
yaitu dalam hadis riwayat Abu Hurairah, yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah dalam Sahih Abu Dawud nomor 4833. Ar-rajulu ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu berada di atas agama kawan dekatnya. Maka hendaknya seseorang di antara kalian itu memperhatikan dengan siapa dia bergaul. Maka ini adalah nasihat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita memang harus selektif dalam bergaul. Yang namanya orang beriman itu tentu menyukai bergaul dengan orang-orang yang beriman, saling mengingatkan, saling membantu dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan orang-orang munafik, orang-orang musyrik, dengan orang-orang kafir. Mereka itu suka dengan golongan mereka sendiri dan tidak bisa disatukan. Misalkan orang yang beriman dengan orang musyrik, atau orang ahlu sunnah dengan orang syiah, tidak mungkin bersatu. Karena orang-orang ahlu sunnah mereka itu menghormati sahabat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Sedangkan orang-orang Syiah itu mencela, mencaci maki, bahkan mengkafirkan sahabat Abu Bakar. Maka nggak mungkin bisa disatukan. Orang yang beriman itu mencintai Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dan menghormati beliau. Karena beliau adalah ummahatul mukminin, ibunda kaum muslimin, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan orang Syiah mencaci maki ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, maka tidak mungkin bisa disatukan. Maka kalau kita seumpama saja ya bergaul setiap hari dengan orang-orang munafik, dengan orang-orang musyrik, mencintai mereka, maka dikhawatirkan kita termasuk golongan mereka. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau ada benarnya, maka itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ada kesalahan, maka itu dari kami pribadi, mohon dimaafkan dan diingatkan. Kalau ada pertanyaan, silahkan disampaikan pada tanya jawab besok. Kita cukupkan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.